Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 1 tema 3, subtema 1, kegiatan pagi hari. Di pembelajaran 1 ada pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan juga PPKN. Di halaman 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi seperti ini ya. Nah, seperti ini, lalu nanti dicari tema kelas berapa yang adik-adik mau lihat. Misalnya adik-adik kelas 1. Nah, nanti boleh klik di sini ya. Kelas 1 nanti akan dialihkan ke playlist tema 1, tema 2, tema 3 dan seterusnya seperti ini. Nah, adik-adik mau lihat tema berapa? Misalnya tema 2. Klik aja gini. Nanti akan ada daftar-daftarnya seperti ini. Ya, nih. Contohnya yang ini tuh, tema 1, kelas 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, Bahasa Indonesia. Nah, ada halamannya juga ya. Atau untuk melihat video lainnya bisa juga adik-adik nanti klik di kanan atas ini. Itu nanti bisa juga seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti di kanan atasnya ada nih, ada playlist, lalu ada video rekomendasi lainnya juga. Kita mulai ya adik-adik. Nah, di sini Karina besarkan dulu supaya tulisannya kelihatan ya. Nah, ini kita belajar tentang kegiatan pagi hari ya adik-adik ya. Nah, ini Karina juga aktifkan pennya. Nah, yuk kita mulai adik-adik. Nah, kegiatan pagi hari. Nah, adik-adik, pagi hari yang cerah. Matahari bersinar terang. Udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah ya, Bapak Tani. Kemudian ada juga yang bersiap ke pasar seperti ibu atau para pedagang. Ada banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Nah, adik-adik, pagi hari itu biasanya ketika contoh nih adik-adik berangkat ke sekolah. Nah, itu kan biasanya ada banyak sekali orang-orang yang juga beraktivitas di pagi hari. Yang tadi ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kita amati gambar berikut. Ini ada ayah-ayah ya, bapak-bapak lagi di depan rumah. Tuh jendelanya dibuka, ada ayam yang ini lagi berkokok sepertinya nih. Lalu ini ada induk ayam yang lagi cari makan sama anak-anaknya. Nih ada apa ini adik-adik? Ada kupu-kupu. Nah, matahari juga baru terbit ya. Nah, kita lihat kapan suasana seperti ini biasa kita lihat. Nah, ini adalah suasana seperti ini biasa kita lihat di pagi hari ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa ciri khas keadaan di pagi hari? Ciri khasnya yaitu matahari terbit dari timur. Contohnya ini. Ya. Ini adalah matahari yang terbit dari timur. Kemudian apa lagi? Nih, ada ayam jago berkokok. Ya. Kemudian ada juga embun-embun di daun-daun dan udara masih sejuk. Ya. Kemudian kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Ada yang berolahraga pagi-pagi, pergi ke sekolah, berangkat, dan juga biasanya kita bersarapan supaya kita punya cukup energi untuk beraktivitas di hari itu. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya. Coba simak cerita berikut ini. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah, ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, ini ada Udin berangkat sekolah ya adik-adik. Nih, ayah ibunya ada di depan pintu mengantar Udin sampai depan rumah. Ya. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya. Ada bacaan lagi. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-hurufnya lalu bacalah. Nah, ini ya ada 10 adik-adik. Yang pertama, bangun. Bangun. B-A-N-G-U-N ya hurufnya.
Lalu berdoa, berdoa. Matahari, matahari. Terbit, terbit. Ayam, ayam. Lalu tidur, tidur. Sekolah, sekolah. Mandi, mandi. Sarapan, sarapan. Berkokok, berkokok. Nah, itu ya kata-katanya, adik-adik nanti diulang lagi sampai adik-adik lancar membacanya. Nah, kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari ya. Sekarang coba lihat kata-kata di bawah ini. Ada huruf yang hilang adik-adik. Kita tentukan huruf yang tepat untuk kata-kata yang hilang ya. Nah, contohnya yang pertama, ada titik-titik, Y, titik-titik, M. Nah, kalau kita tambahkan jadinya ayam. Nah, sekarang yang kedua yang ini. Nah, B titik-titik N, G titik-titik N. Apa ya adik-adik? Bangun nih kayaknya ya. Coba kita tulis. Bangun berarti ini U. Bangun ya. Lalu ini SAR ya apa ya? SAR titik-titik P titik-titik N. Sarapan ya. Lalu ini BERK titik-titik K titik-titik K. Berkokok. Ya, jadi kita tambahkan huruf O. Berkokok. Kemudian M titik-titik T A H A R titik-titik. Nah, ini matahari. M A T A H A R I. Matahari. Kemudian berikutnya. Ini apa ya adik-adik? M A titik-titik titik-titik I. Nah, ini kita coba isi M A N D I. Mandi ya. Yang ini T I titik-titik U titik-titik. Jadinya T I D U R. Tidur. Kemudian yang ini T E titik-titik B I titik-titik. Apa ya adik-adik? Kita coba isi ya. T E R B I T. Terbit. Lalu titik-titik E R titik-titik O A. Berdoa ya, kita isi dengan B E R D O A. Berdoa. Kemudian S E titik-titik O L A titik-titik. Nah, ini S E K O L A H. Sekolah. Nah, kita sudah selesai mengisi, kita lanjut ke halaman berikutnya. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, upacara. Nah, adik-adik juga pasti upacara. Nah, kemudian mereka mengikuti upacara dengan tertib ya. Kemudian kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya ada 5 sila dari Pancasila. Lafalkan bunyi teks Pancasila dengan lantang seperti Karina tadi. Bacakan di depan teman dan juga bapak atau ibu guru ya adik-adik. Nah, sekarang susunlah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi bunyi teks Pancasila tadi ya. Yuk kita kerjakan bersama adik-adik. Sila pertama yaitu ketuhanan, berarti yang ini dulu. Ketuhanan yang maha, yang, lalu ini maha, dan ini esa. Lalu yang kedua, dari sini ya kemanusiaan,
yang, lalu adil, dan beradab. Nah, kemudian yang sila ketiga, mulai dari sini, persatuan Indonesia. Nah, lalu yang keempat, nah mulai dari sini ya, kerakyatan yang dipimpin lalu oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya adik-adik ya. Nah, Karina kelewat nih. Nah, dalam kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemudian dalam permusyawaratan, terus ada garis miringnya ya di sini, dan perwakilan. Nah, kita lihat nih di yang tadi teksnya, coba. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Kita lanjut ke yang nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti ini ya adik-adik ya, nanti tuliskan di buku dengan tulisan yang rapi. Sekarang kamu sudah tahu bunyi sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan Pancasila adik-adik. Nah, Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur. Ya, jadi Pancasila itu sebagai pegangan kita untuk bertindak sehari-hari, bersikap sehari-hari ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat nih, ada Udin baru bangun tidur sepertinya ya. Nah, pagi hari kita harus semangat. Salah satu caranya adalah bernyanyi. Mari nyanyikan lagu berikut. Nah, kita lihat ada lagu apa ya? Nah, bangun tidur. Ciptaan Pak Kasur nih adik-adik. Adik-adik bisa nggak ya nyanyi? Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku ya. Nah, itu lagunya. Nanti diulang lagi nyanyinya. Nah, lalu adik-adik lihat. Kalau nyanyi itu ada panjang, pendek, bunyi pada lagu. Nah, kalau titik itu tandanya pendek. Kalau garis seperti ini tandanya panjang, seperti ini. Bangun tidurku terus mandi. Ya, D-nya panjang. Tidak lupa menggosok gigi. Panjang ya. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, bisa adik-adik gunakan alat untuk membedakan panjang pendeknya. Misalnya bunyi peluit, marakas, atau tamborin, atau alat musik ya. Nah, dicoba lagi ya adik-adik ya untuk membedakan bunyi pendek dan bunyi panjang. Boleh diulang lagi videonya nanti di tempat tadi Karina mulai. Pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik. Dadah!